Kans Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2024 semakin terbuka lebar. Tampil di ajang olahraga terbesar dunia itu adalah target realistis untuk diraih saat ini. Peluang besar Timnas Indonesia lolos bukan hanya angan belaka. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Hasil adu penalti lawan Korea Selatan jadi pembuka gerbang Garuda Muda menuju Olimpiade. Kini mereka butuh satu kemenangan di semifinal untuk merebut satu tiket lolos otomatis. Sekalipun kalah di semifinal melawan Uzbekistan, Justin Hubner dan kawan-kawan masih bisa berjuang di perebutan tempat ketiga. Jika masih kalah lagi, kesempatan belum sepenuhnya sirna, karena bakal bersaing dengan wakil Afrika, dalam hal ini Guinea, untuk memperebutkan satu tiket terakhir di babak play-off. Banyak jalan menuju Paris membuat target lolos ke Olimpiade bukan lagi angan-angan. Keraguan dan kekhawatiran melihat barisan tim besar di fase grup hingga fase gugur kini tak lagi jadi soal. Berstatus tim debutan, Indonesia justru perkasa lawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan yang notabene-nya punya pengalaman lebih panjang. Penonton juga disuguhkan tuntunan apik dengan permainan taktis dan sporadis, serta minim gerakan gerasa-gerusu atau terburu-buru tanpa arti. Wakil Merah Putih berhasil belajar dari kesalahan di pertandingan pertama grup A melawan Qatar. Terlepas dari deret keputusan kontroversial wasit, pemain Timnas U23 mampu bangkit di laga-laga berikutnya. Dari efektivitas pola permainan juga terdapat perbaikan signifikan. Akurasi umpan yang berkutat di angka 70% selama fase grup meningkat di perempat final. Laga kontra Korea boleh dibilang klimaks performa Timnas Indonesia U23 sejauh ini. Akurasi operan melesat hingga 80%. Jumlah peluang tercatat 21 kali dengan 5 shot on target. Tak jauh berbeda saat lawan Yordania dengan 20 sepakan dan 8 shot on target. Rapor Timnas Indonesia U23 hingga bisa menapak semifinal merupakan bukti bahwa mereka benar-benar layak berada di babak keempat besar. Indonesia berada di Piala Asia U23 2024 melalui jalur kualifikasi yang mulus. 2 pertandingan dijalani ditumpas dengan sapu bersih kemenangan beserta 11 gol tanpa sekalipun kebobolan. Namun melihat saingan di grup A plus status debutan, otomatis Timnas Indonesia U23 Sintayong tak punya gambaran utuh dinamika turnamen junior tersebut. Belum lagi dengan drama tarik ulur pemain dengan klub lantaran Piala Asia U23 tak masuk kalender FIFA. Persiapan mepet membuat Sintayong harus memutar otak yang berupaya memaksimalkan potensi pemain dengan tanggung jawab baru. Nathan, pemain yang bisa bermain sebagai bek kiri, dipasang sebagai gelandang bersama Ivar Jenner di tengah. Tugas ini diemban dengan baik oleh pemain SC Heerenveen itu. Pemain yang turut berhasil dimaksimalkan potensi adalah Rafael Struijk. Ketajaman pemain 21 tahun itu sempat diragukan karena tak mencetak gol sama sekali di fase grup. Namun Struijk tampil ganas lawan Korea dengan 2 gol apik. Begitu juga dengan pertama Arhan bek kiri yang ditargetkan selama turnamen. Dalam catatan Okta, Arhan melakukan total 9 lemparan ke dalam kotak penalti, membuahkan gol ke gawang Yordania lewat tandukan Komang. Hernando Ari juga sangat meyakinkan di bawah Mistar. Ia jadi pahlawan Indonesia saat mengagalkan 2 tendangan penalti Korea saat adu tos-tosan. Keberhasilan membendung sepakan 12 pas Australia juga perlu dapat apresiasi khusus. Mayoritas pemain Timnas Indonesia U23 yang sudah merumput di level senior turut membentuk mental juang lawan tim yang lebih besar. Ada 14 pemain dari 23 nama yang pernah membela Timnas Indonesia senior. Namun saat ini Garuda Muda perlu fokus pada pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 sebelum memperbaiki catatan Olimpiade 68 tahun silam. Satu hal yang perlu tertanam di benak adalah Olimpiade 2024 Paris bukan lagi sekedar angan-angan.